Halo bosku, saya Felix dan selamat datang kembali di channel Bos Gadget teman-teman. Kalian apa kabar nih hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik aja dan selalu semangat dong tentunya. Dan saya punya pesan nih buat teman-teman. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga kebersihan, dan kalau misalnya kalian harus banget keluar rumah, jangan lupa pakai masker di luar. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya terlalu banyak urusan atau memang nggak penting-penting amat, saya sih menyarankan kalian di rumah aja. Oke deh teman-teman, sekarang saya tuh mau langsung ngebahas soal handphone ini teman-teman. Ini adalah Infinix Hot 9 yang kemarin kita sempet hands on sama-sama. Dan sekarang tuh saya agak bingung ya mau bahas handphone ini, karena handphone ini tuh bikin saya... Kenapa? Nah, sekarang saya bahas dulu deh dari desainnya. Seperti yang saya bilang di video hands-on kemarin, saya tuh cukup seneng dengan desain belakang handphone ini. Warna biru kehijauan atau hijau kebiruan ya. Di bagian atas dan gradasi ke warna yang lebih gelap di bagian bawah. Ada juga motif yang lumayan keren biar nggak terlalu polos bagian belakangnya ini. Nah, terus finishing glossy-nya tuh bikin handphone ini kelihatan makin keren. Tapi sayangnya bikin handphone ini jadi ya fingerprint magnet seperti biasanya. Untuk feel genggaman sih handphone ini lumayan oke ya. Masih bisa saya pakai dengan satu tangan. Tapi mungkin ini karena tangan saya yang agak gede aja ya. Saya sih cukup menyarankan kalian untuk pakai handphone ini dengan dua tangan. Build quality-nya sendiri solid dan mantap. Oh ya teman-teman, satu lagi nih bagian yang saya suka dari desain belakangnya, yaitu adalah karena bump kameranya tuh tipis banget, kayak hampir nggak ada. Jadi kalau kita taruh di meja tuh kayak rata gitu aja dengan permukaan. Jadi nggak ada yang bikin dia goyang-goyang. Untuk bagian depannya sendiri, handphone ini punya layar berukuran 6,6 inci dengan rasio 20:9, resolusinya HD dan pakai panel IPS. Kualitas layarnya menurut saya sih oke-oke aja. Warnanya gonjreng dengan sudut pandang yang udah bagus banget. Untuk dipakai nikmatin konten sih sebenarnya udah lumayan bagus. Nah, mungkin bisa lebih bagus lagi kalau resolusinya Full HD ya, tapi sampai di sini sih saya belum ada keluhan untuk layar HD inilah. Bisa lebih bagus, tapi ini juga udah bagus. Yang mungkin bikin saya sedikit terganggu adalah bagian dagunya yang ternyata masih aja sedikit tebel. Ya, ini sih sebenarnya nggak terlalu tebel-tebel amat ya, tapi agak ganggu aja. Nah, sekarang kita coba bahas ke bagian spek dari handphone ini teman-teman. Sayangnya, saya pertama mau minta maaf dulu nih, karena mungkin ada beberapa info yang sedikit berbeda. Karena ya, mau gimana lagi. Waktu itu handphonenya baru keluar sih. Jadi Infinix Hot 9 ini pakai chipset MediaTek Helio A25 dengan fabrikasi 12 nanometer, octa-core 1,8 GHz dengan GPU PowerVR GE8320. RAM-nya 4 GB dengan ROM yang jumbo yaitu 128 GB. Dan kabar baiknya lagi, teman-teman masih bisa nambahin micro SD karena udah ada slotnya di sini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang merasa 128 GB nggak cukup, kalian bisa manfaatin slot ini. Tapi sampai di sini pas ya, untuk saya yang pakai review sih sebenarnya memang susah dihitung sih. 128 GB itu sebenarnya untuk pemakaian sehari-hari udah banyak banget. Sampai bisa beribu-ribu foto kayaknya. Dan mungkin teman-teman udah langsung nanya nih, performanya gimana bang? Performanya gimana bang? Tenang teman-teman. Karena pas saya pakai sehari-hari sih seperti misalnya buka aplikasi, sosmed, chatting, dan multitasking aja, handphone ini tuh lancar jaya teman-teman. Saya nggak nemuin masalah pas nyoba-nyoba handphone ini. Untuk urusan sidik jari, handphone ini tuh punya sidik jari yang punya akurasi yang masih oke. Kecepatannya juga masih lumayan. Gak cepet-cepet banget sih, tapi masih lumayan lah. Begitu juga dengan fitur face unlock-nya yang punya akurasi dan kecepatan yang cukup lumayan bagus. RAM yang tersisa di handphone ini saat idle ada sekitar 2 GB, yang mungkin ini sebuah kelebihan ya. Ternyata OS-nya nggak berat-berat amat teman-teman. Pakainya tuh nggak sampai setengah dari RAM-nya. Terus ROM yang tersisa setelah saya installin beberapa aplikasi yang saya pakai buat review masih ada lebih dari 100 GB teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk review mungkin karena saya nggak foto terlalu banyak, pasti sisanya masih banyak banget. Tapi buat teman-teman yang pakai untuk jangka panjang, 128 GB itu udah lumayan banyak teman-teman. Handphone saya pun 128 GB saya pakai masih banyak kok isinya. Terus untuk performa gamingnya sendiri, saya cobain CODM pakai handphone ini. Handphone itu masih bisa berjalan dengan cukup lancar di pengaturan medium. Hanya HP ini tuh bakalan berasa cukup panas setelah main satu game. Nah, saran saya nih buat teman-teman yang pengen main CODM dalam jangka waktu yang cukup lama, mungkin pakai pengaturan terendah aja kali ya. Dan untuk PUBG sendiri bisa berjalan lancar di pengaturan medium. Suhunya nggak sepanas yang CODM sih. Mungkin CODM lebih berat, bisa jadi.
tapi ya nggak tahu lah. Intinya, handphone ini tuh masih layak banget buat kita pakai gaming kasual. Nah, kalau buat teman-teman udah pro, ya saya sih nggak bisa menyarankan handphone ini. Nah, untuk Antutunya sendiri kita akan skip lagi karena di Play Store tuh masih belum tersedia aplikasi Antutu. Untuk sensor seperti biasa ya, masih tergolong lengkap aja, dan ini dia sensor-sensor yang available teman-teman. Nah, sekarang kita pindah ke bagian kamera. Infinix Hot 9 ini punya 4 kamera belakang yang setupnya 16 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel lensa makro, 2 megapiksel depth sensor, dan lensa AI QVGA. Nah, hasilnya sih punya kualitas yang sebenarnya di atas ekspektasi saya. Warna yang dihasilkan tuh cukup terang dan juga cukup ngagetin saya. Detail yang dihasilkan juga ternyata cukup bagus. Apalagi dengan HP yang harganya tuh nggak sampai 2 juta rupiah. Kalau kita lihat dari segi harga, kamera dari handphone ini tuh cukup bagus teman-teman. Nah, untuk kamera depannya sendiri punya resolusi 8 megapiksel dan foto yang dihasilkan juga di atas ekspektasi saya. Detail yang dihasilkan juga lumayan bagus seperti kamera belakangnya. Dan sekarang kita akan lompat ke bagian terakhir, yaitu bagian baterainya teman-teman. Dan ini adalah yang bikin saya cukup seneng dengan handphone ini. HP ini punya baterai dengan kapasitas jumbo yaitu 5000 mAh. Nah, itu udah lumayan gede ya untuk zaman sekarang. Ada yang lebih, tapi 5000 itu udah sweet spot kayaknya. Ya, sweet spot. Karena pas saya pakai handphone ini juga, HP ini bisa bertahan lebih dari sehari, kadang sehari sampai malam. Kadang mungkin bisa lebih sehari sampai setengahnya lagi. Ya itu mungkin kalau saya nggak pakai terlalu banyak sih. Tapi kalau saya pakai terlalu banyak ataupun ya dipakai gaming, foto-foto, HP ini bisa lah bertahan seharian penuh. Sayangnya di sini kita tuh masih dapat micro USB tipe B teman-teman. Belum tipe C. Tapi ini ya udahlah, karena kalau kita lihat dari harganya juga HP ini masih tergolong nggak terlalu mahal lah. Murah malah. Dan sekarang saya tuh mau masuk ke kesimpulan saya tentang handphone ini. Dan menurut saya handphone ini tuh seperti yang saya bilang tadi. Kenapa? Karena seperti biasa Infinix tuh ngasih kita harga yang agak kurang masuk akal sih, dengan spesifikasi yang juga lebih daripada yang kita bayarkan. Bayangin aja teman-teman, harga 1 jutaan kita dapat 4 kamera dan ROM 128 GB. Belum lagi dengan prosesor yang udah ganti dari P22 ya, yang seperti biasanya Infinix pakai, sekarang udah A25. Ini udah upgrade lah. Nah, dan selama pemakaian saya juga udah seneng banget karena handphone ini ternyata enak dipegang, layarnya gede, kameranya ternyata di atas ekspektasi saya, dan sampai sekarang saya tuh masih bingung kok bisa ya handphone ini harganya 1 jutaan aja. Infinix kok bisa ya? Dan apa saya merekomendasikan HP ini buat teman-teman? Nah, sampai sekarang sih handphone ini tuh bagus banget teman-teman. Dan perlu saya garis bawahi, kalau saya merekomendasikan handphone ini buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang nyari handphone dengan harga di bawah 2 juta rupiah. Handphone ini bagus. Oke. Dan mungkin sekian dulu aja kali ya video dari saya kali ini tentang Infinix Hot 9 ini. Kalau kalian punya pertanyaan tentang handphone ini, mungkin bisa di komentar di bawah. Kita akan jawab sama-sama. Mungkin ada yang udah pakai handphone ini juga dan bisa membagikan pengalamannya pribadi. Bisa langsung komentar di bawah ya. Kalau gitu mungkin sekian dulu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalau ada video baru dari saya, kalian akan dapat notifikasinya dan bisa langsung nonton saat itu juga. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman supaya teman-teman semua bisa ngumpul di sini, kita bareng-bareng rame-rame bahas handphone yang lain. Oke deh, kalau kalian gak suka dengan video ini, ya kalian tahu harus ngapain. Kalau itu saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.